Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Ketut Sumedana. Yang saya hormati Bapak Asin Pak Asintel Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan Bapak Aspisus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, serta rekan-rekan media yang saya cintai dan banggakan yang dapat hadir pada malam hari ini. Pada hari ini, kita akan melaksanakan press release yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Ketut Sumedana. Untuk waktu dan tempat, kami mohon persilahkan kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Pada malam hari ini ada dua perkara yang kami sampaikan, kami umumkan. Pertama adalah perkara tentang penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit usaha rakyat mikro dan pengelolaan aset kas besar atau kasanah pada salah satu bank plat merah kantor cabang Pembantu Semendo Kabupaten Muara Enim tahun 2022 tahun 2023. Ini penyelidikannya sebenarnya sudah kita lakukan kurang lebih 1 minggu yang lalu, karena teman-teman penyidik menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan perkara ini ke penyidikan. Pada malam hari ini tim penyidik menyatakan kasus ini ditingkatkan ke penyidikan dengan estimasi kerugian negara kurang lebih 12 miliar atau 210 juta. Dan penyidik pada perkara ini telah melakukan satu pemeriksaan sebanyak 25 orang, baik dari internal bank maupun dari pihak swasta maupun dari masyarakat. 31 orang ya, 31 orang yang telah melakukan satu pemeriksaan. Kemudian yang perkara kedua, pada malam hari ini juga tim penyidik telah melakukan pemeriksaan secara intensif mulai dari tadi pagi terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pinjaman kredit dari salah satu bank plat merah juga kepada PT BSS dan PT SAL, yang mungkin teman-teman media sudah ramai membicarakan ini. Dan pada hari ini tim penyidik menetapkan 6 orang tersangka, yaitu tersangka WS selaku direktur di PT BSS tahun 2016 sampai dengan 2011 dan sampai sekarang. Yang bersangkutan pada hari ini ditetapkan sebagai tersangka namun tidak dilakukan penahanan karena alasan yang bersangkutan belum datang dan alasan sakit, ada suratnya. Kemudian yang kedua yaitu MS selaku komisaris PT BSS dalam periode 2016 sampai 2022. Dan yang ketiga adalah DO yaitu selaku junior analis kredit grup analisa resiko kredit divisi kantor pusat salah satu bank plat merah tahun 2013. Kemudian yang keempat ED selaku account officer atau EO atau relationship manager di agrobisnis kantor pusat salah satu bank plat merah juga 2010-2012. Kemudian yang kelima ML selaku junior analisis kredit grup analisa risiko kredit divisi kantor pusat salah satu bank plat merah 2013. Kemudian keenam adalah RA selaku relationship manager divisi agrobisnis kantor pusat salah satu bank plat merah 2011-2019. Dan nomor urut 2 sampai 6 berarti 5 orang ini hari ini kita lakukan proses penahanan selama 20 hari ke depan. Adapun pasal yang disangkakan oleh teman-teman penyidik yaitu pasal 2 Yunto pasal 18, pasal 3 Yunto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 1999 tentang pemberantasan korupsi sebagaimana telah diubah ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Yunto pasal 64 KUHP tindak pidana. Kemudian estimasi kerugian terhadap perkara ini sudah ada perhitungan kerugian negaranya ya. Kurang lebih 1 triliun 689 miliar 477 juta 492 rupiah 983 rupiah. Ini estimasinya. Dan sampai saat ini
sudah dilakukan suatu penyitaan aset yang sudah dilakukan pelelangan oleh penyidik sebesar 506 miliar 150 juta. Artinya masih ada sisa kerugian negara yang belum terbayarkan sebesar 1,1 triliun 83 miliar 327 juta 492 rupiah 983 rupiah. Ini akan terus kami upayakan pola-pola proses-proses penyitaan ke depan. Terkait modus operandi yang berkaitan dengan penanganan perkara PT BSS dan PT SALS. Dalam perkara ini modus operandinya adalah bahwa pada tahun 2011 PT BSS melalui direktur, yakni saudara WS, mengajukan permohonan kredit investasi kebun inti dan plasma atas nama PT BSS berdasarkan surat permohonan nomor 311 garing BSS garing FRPI garing 7 Romawi garing 2011 sebesar 760 miliar 856 juta rupiah. Selanjutnya mengajukan juga permohonan kredit PT SAL pada tahun 2013 dengan manajemen saudara WS mengajukan permohonan kembali kepada kantor pusat Bank Plat Merah Jakarta Pusat dengan surat nomor 01 garing PT SAL garing DIR YT garing 5 Romawi garing 2013 tanggal 28 Mei 2013 perihal permohonan kredit investasi pembangunan kebun kelapa sawit inti dan plasma sebesar 677 miliar rupiah. Dalam proses pelaksanaan di lapangan, Direktur Utama PT BSS yang aktif melakukan sosialisasi ke petani plasma dan juga berhubungan langsung dengan instansi terkait untuk memperlancar proses permohonan pengajuan pinjaman kredit tersebut. Nah, untuk modus operandinya, pada saat pengajuan kredit permohonan tersebut diajukan kepada divisi agribisnis salah satu bank plat merah. Selanjutnya bank tersebut menugaskan tim untuk melakukan penilaian syarat kelayakan pengajuan kredit dimaksud telah melakukan kesalahan dalam hal mereka memasukkan fakta dan data yang tidak benar dalam memorandum analisa kredit, sehingga menyebabkan pemberian kredit tersebut bermasalah dalam hal syarat agunan, pencairan plasma dan kegiatan pembangunan kebun yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kredit. Selanjutnya PT SAL dan PT BSS juga mendapatkan fasilitas kredit pembangunan pabrik minyak kelapa sawit atau PMKS dan kredit modal kerja dengan rincian total plafon PT SAL itu sebesar 862 miliar 250 juta dan PT BSS totalnya 900 miliar 666 miliar. Dan dari yang sudah digelontorkan tersebut, saat ini posisinya kredit tersebut macet dalam posisi kolektabilitas 5.